Sebuah kabar mengejutkan datang mewarnai yayasan peninggalan almarhum Ustadz Arifin Ilham, Az-Zikra, yang berada di kawasan Sentul, Bogor. Iya, kehebohan itu terjadi lantaran Ketua Dewan Pembina Yayasan yang dipimpin oleh istri dari almarhum Ustadz Arifin Ilham, Umi Rania Bawazir, diketahui telah dikeluarkan secara sepihak. Menurut pihak keluarga Rania sendiri, tidak ada sama sekali pemberitahuan apapun dari Dewan Pembina lainnya soal pengeluarannya. Dan patut diketahui sebelumnya, jika pihak Rania Bawazir melalui kuasa hukumnya sudah mengupayakan mediasi bersama dengan Yayasan Az-Zikra. Namun, semua itu nyatanya menemukan jalan buntu yang membuat mediasi itu pun tertunda. Menurut kabar yang beredar, bila memang mediasi tersebut gagal, pihak Umi Rania akan menggugat Yayasan Az-Zikra ke Pengadilan Negeri Cibinong. Mediasi hari ini adalah undangan balasan karena kita mengirim somasi atas keberatannya adik saya dikeluarkan dari Dewan Pembina tanpa komunikasi, tanpa adab. Nah, itu aja perkaranya. Sebenarnya kalau beliau bisa komunikasi dengan baik, ya maka akan clear aja. Cuman di sini saya ingin meluruskan bahwa segala sesuatu yang tidak prosedur hukum maka nggak boleh dibenarkan, siapapun dia. Jangan make tameng atau make berlindung di atas nama lain gitu. Siapapun kalau melanggar hukum, kalau salah, maka harus ditindak. Nah, tugas kami sesuai prosedur hukum dengan tim kuasa hukum, Umi Rania diwakilkan kuasa hukumnya melakukan upaya untuk mediasi dulu. Udah ngasih somasi yang pertama, somasi yang kedua, baru ada tanggapan. Karena kalau tidak ada somasi, maka kita akan lanjut gugatan. Karena ada proses diduga, ada penyelewengan, penyalahgunaan data dan lain-lain. Karena beliau kan sebagai ketua pembina. Ada mediasi dengan tim pengacara saja. Jadi tadi untuk hasil mediasi barusan adalah kebetulan Bang Lasmi sendiri tidak ikut hadir di dalam mediasi tersebut. Dari pihak Ustadz Abu Syukur menginginkan adanya kehadiran dari Umi Rania selaku klien saya. Mungkin dia nggak ingin melibatkan pihak lain karena di sini konteksnya hadirnya Bang Lasmi sendiri kan bicara kekeluargaan, jadi Bang Nazmi upaya mewakili Umi Rania untuk berbicara. Cuman kebetulan dari pihak pengacara dan Ustadz Abu Syukur sendiri keberatan untuk hadirnya Bang Nazmi. Mungkin seperti itu aja. Jadi mungkin untuk agenda selanjutnya dari pihak kuasa hukum dari Ustadz Abu Syukur minta untuk kehadiran Umi Rania mungkin akan diagendakan mungkin di minggu depan. Ya, kami sih berharapnya kekeluargaan, tapi Umi Rania tidak bisa hadir, diwakili oleh tim kuasa hukum, dan saya hadir juga, beliau malah menolak. Nah, jadi saya bingung, ini judul undangannya mediasi kekeluargaan, tapi saya hadir mewakili Umi Rania dan selaku abang kandungnya, kok malah beralasan inginnya dengan Umi Rania. Dengan dikeluarkannya Rania Bawazir sebagai Dewan Pembina, kini hal itu pun menyisakan teka-teki dan pertanyaan mengenai alasan dirinya dikeluarkan dari yayasan yang didirikan oleh almarhum suaminya itu. Maka dari itu, kakak dari Rania Bawazir, Nazami Bawazir, beserta kuasa hukumnya pun hingga kini terus menanyakan mengenai alasan dikeluarkannya Rania secara sepihak oleh pihak Az-Zikra. Itu saya juga bingung, makanya saat saya bingung, saya ada coba konfirmasi tapi tidak ada tanggapan, maka saya sampaikan juga ke Umi Rania, maka kita ngambil langkah hukum. Ketika ada langkah hukum, barulah proses itu berjalan, kita keluarkan somasi yang pertama, somasi yang kedua, dan sampailah pertemuan hari ini. Sebenarnya kami juga bingung, kenapa sih, kan kami hubungan baik-baik saja, kenapa tidak bisa beradab atau bisa komunikasi, nomor telepon ada, apa ada. Saya tidak permasalahkan keluarnya, nggak masalah. Jika itu yang terbaik harus dikeluarkan, nggak apa-apa. Kan Alvin masuk, Alvin sebagai zuriat. Nah, cuman jangan dipelintar-pelintir dan tidak prosedural gitu dalam proses perubahan akte tersebut. Tidak ada. Makanya kita bingung. Selama ini yang viral itu kan dari yang lain.
Tapi kok Umi Rania terbawa efek. Nah itu yang kita pertanyakan sama beliau sebagai pemimpin, apakah sudah adil dan amanah dalam memimpin ini. Justru saya juga bingung, hubungan baik-baik selama ini mensupport yayasan dan perjuangan, kok tiba-tiba tidak bisa komunikasi ya. Tinggal komunikasi aja loh, Bang Nazmi, ini Umi Rania kita keluarkan ya, karena istri-istri yang lain juga kita keluarkan. Dasarnya ini. Oh ya, silakan aja. Begitu doang. Nah, jadi hanya perkara adab aja. Apalagi beliau seorang tokoh, seorang guru yang kita tuakan. Saya juga termasuk kecewa. Kenapa? Seorang guru yang kita tuakan melakukan hal demikian yang menurut saya tidak adil. Tidak ada konfirmasi, bahkan ada undangan 27 Februari, ada undangan musyawarah, bukan undangan rapat pembina ya. Undangan musyawarah, nah saya hadir di situ mewakili. Nah saat saya hadir, saya sampaikan dan diputuskan oleh beliau. Itu yang saya kecewa. Beliau memutuskan sebagai pemimpin rapat, istri-istri tidak dikeluarkan. Lalu menambah Dewan Pembina. Si A, si B, si C ditambah untuk memperkuat kemajuan yayasan. Nah, tiba-tiba seminggu kemudian akte ini berubah, istri-istri dikeluarkan. Nah, di situ saya kecewa. Loh, sudah hasil musyawarah dalam rapat, diputuskan A, kok jadinya B? Nah, itu yang saya kecewa itu di sini. Kan syarat dikeluarkan itu apabila diminta, apabila wafat, atau apabila ada pelanggaran hukum yang diperbuat oleh si anggota pembina ini. Kalau tidak pelanggaran hukum, tidak ada minta dikeluarin, dasarnya apa Anda mengeluarkan ini kan gitu. Tapi sampai sejauh ini saya konfirmasi ke Alvin, konfirmasi ke suaminya, itu nggak ada katanya. Tidak ada konfirmasi, tapi ya wallahualam. Saya tidak mengurusin yang lain-lain ya. Yang saya urusin adalah kenapa Umi Rania dikeluarkan. Tanpa komunikasi, itu aja kuncinya. Sedangkan beliau ini kan seorang pemimpin yang nggak boleh begitu seharusnya. Untuk hari ini kemungkinan beliau ada apa? Kegiatan. Ada kegiatan lain. Karena kan beliau pikir sudah diwakilkan ke tim kuasa hukum dan ada perwakilan dari keluarga Bang Nazmi sendiri kan. Nah, mungkin nanti ya kita akan ketika upaya mediasi ini tidak ketemu jalan keluarnya, ya mungkin kita akan melakukan upaya gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong. Insya Allah kalau nggak ada halangan, insya Allah beliau hadir. Tapi kan selama ini memang selalu diwakilkan oleh saya sebenarnya. Karena beliau perempuan, punya alasan lain-lain, dan ada anak juga yang harus dia prioritaskan. Jadi beliau hanya monitor dan diskusinya sama saya dan diskusinya dengan para ulama-ulama Dewan Syariah. Ada Buya Yahya dan lain-lain. Itu aja.